Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Niko Ma'anita Purnama, NIM 211547154 dari D3 tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi perkembangan pada anak usia dini. Langsung disimak ya. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Mereka tidak pernah berhenti bereksplorasi. Anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu perkembangan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, yang merupakan di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Proses perkembangan psikologi anak pada usia dini. Pada masa usia dini, anak harus mendapatkan perhatian yang lebih atau pengawasan dari orang tua dalam perkembangan pikiran, fisik, emosi, dan lainnya. Pada masa ini, orang tua harus lebih mengawasi anaknya dalam melakukan sesuatu dan menjaga perkataan atau perbuatan yang tidak baik, karena masa ini pembentukan sifat atau karakter anak sedang berlangsung. Pada masa ini, anak mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang terdekat, terutama orang tuanya, dan orang tua tidak boleh melakukan pembicaraan dengan suara yang keras atau lantang. Masa ini juga di mana masa yang peka atau sensitif dalam apa yang diberikan oleh lingkungan. Perkembangan fisik. Pada masa kanak-kanak awal, anak menjadi lebih kurus atau lebih panjang. Mereka membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Anak cenderung mempunyai masalah tidur. Mereka mengalami peningkatan dalam berlari, melompat, dan melempar bola. Pada sekitar 3 tahun, usia anak mulai kehilangan bentuk kebayanya dan mulai mengambil bentuk masa kanak-kanak. Seiring dengan mengerasnya otot perut, kegendutan khas bayi mulai menghilang. Anak usia 4-5 tahun dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar. Energi mereka tidak ada habisnya. Mereka mulai mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan. Anak usia 6-8 tahun merupakan periode pertumbuhan yang lambat dan relatif konsisten. Perkembangan kognitif. Proses kognitif adalah proses mental yang memacu kepada proses mengetahui sesuatu atau merujuk pada kemampuan yang dimiliki si kecil untuk memahami suatu perkembangan. Kognitif juga merupakan proses kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keturunan. Perkembangan anak usia 3 tahun ditandai dengan beberapa tahap kemampuan yang dapat dicapai anak. Yang pertama, mengelompokkan, mengurut, dan menghitung. Yang kedua, meningkatnya kemampuan mengingat. Yang ketiga, berkembangnya pemahaman konsep. Dan yang keempat, puncak perkembangan bicara dan bahasa. Perkembangan kognitif pada anak usia 6-8 tahun dapat menggunakan daya pikirnya untuk berpikir secara konseptual, memecahkan masalah, mengingat, dan menggunakan bahasa dengan baik. Perkembangan emosional. Anak mengalami emosi yang cenderung meledak-ledak. Emosi yang muncul kadangkala karena pada usia ini, anak mulai diterapkan pendisiplinan, dan juga seringkali anak merasa mampu, tetapi tidak diperbolehkan oleh orang dewasa. Anak kadang menjadi mudah marah dan menangis. Anak belajar mengenal berbagai ekspresi emosi. Pada usia 2-3 tahun, muncul fase pembangkang, sejalan dengan perkembangan yang ada. Jika anak membangkang, bukan berarti si anak ini nakal. Terdapat beberapa hal penting dalam perkembangan emosional yang perlu dipahami. Yang pertama ada usia. Usia sangat berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Anak juga mengalami stres, namun di usia ini mereka juga berusaha untuk mengatur perasaan dan dorongan dari dirinya sendiri. Yang kedua, perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, anak-anak semakin mampu mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, mengerutkan kening, dan ekspresi lainnya. Yang ketiga, menunjukkan emosi yang beragam. Anak-anak memperlihatkan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu, dan rasa bersalah. Baik, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.